Selamat siang. Pada kesempatan hari ini saya Canindra Dimas dengan NPM 18-3023 akan mencoba menjelaskan tentang apa itu biodiesel, apa itu bioetanol, serta harapan atau bagaimana cara kita untuk mencapai EBT di tahun 2050. Untuk biodiesel adalah sebuah bahan bakar alternatif yang dapat diperoleh dari minyak nabati maupun minyak hewani. Sebagai contoh, minyak nabati. Minyak nabati adalah minyak yang diperoleh dari tanaman atau tumbuhan. Nah, untuk biodiesel sendiri dapat dibuat dari tanaman, salah satunya adalah tanaman kapuk randu. Tanaman kapuk randu sudah sering dilihat, didengar, atau bahkan berada di sekeliling kita. Oleh sebab itu mungkin tanaman kapuk randu sudah cukup populer berada di Indonesia. Selain itu, kapuk randu juga berfungsi sebagai isian dari pembuatan bantal, pembuatan guling maupun pembuatan kasur. Selanjutnya adalah bagaimana cara budidaya tanaman kapuk randu. Kapuk randu sendiri dapat diperoleh dari perbanyakan secara generatif maupun vegetatif, yaitu dari biji maupun dari stek. Untuk biji sendiri biasanya ditanam di bedengan dengan jarak 20 x 20 cm dengan setiap lubang itu diisi 3 biji tanaman. Selanjutnya ketika sudah berumur 1 bulan, itu tanaman tadi kita cabut, disisakan satu tanaman terbaik untuk dipindah ke lahan. Untuk pemindahan di lahan sendiri biasanya kira-kira sampai tanaman kapuk randu itu tingginya 1 meter kurang lebih. Selanjutnya adalah penanaman dan juga pemeliharaan dari tanaman kapuk randu. Ketika tanaman kapuk dipindah ke lahan, biasanya itu menggunakan jarak tanam 8 x 8 meter atau 10 x 10 meter. Untuk pemeliharaan sendiri, seperti pemangkasan biasanya hanya dilakukan untuk menghilangkan dahan-dahan atau ranting yang sudah mati. Sedangkan untuk pemupukan dilakukan ketika berumur 1-5 tahun. Biasanya pemupukan dilakukan secara 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada awal musim penghujan dan yang kedua itu pada akhir musim penghujan. Selanjutnya adalah panen dan pasca panen dari tanaman kapuk. Untuk panen sendiri biasanya buah dari tanaman kapuk dapat dipanen ketika warnanya itu kecoklat-coklatan, kering, serta biasanya ujung buahnya itu terbuka. Untuk pasca panennya dapat dijemur di bawah terik matahari selama 3 hari dengan tujuan agar lebih mudah dalam pengupasan. Selanjutnya dapat digebuk atau menyabit menggunakan tongkat bercabang dengan tujuan untuk memisahkan serat-serat kapuk dari biji-biji tanaman kapuk. Setelah melalui berbagai macam proses budidaya tadi, selanjutnya biji tanaman kapuk siap untuk diolah menjadi biodiesel. Untuk tanaman kapuk sendiri dipilih untuk sebagai bahan baku pembuatan biodiesel karena tanaman kapuk pada bijinya itu mengandung 24-40% berat minyak. Untuk proses pembuatan biodiesel sendiri, tanaman kapuk atau biji tanaman kapuk akan melalui proses pengepresan, yang kedua deguming, yang ketiga transesterifikasi, dan yang keempat itu sudah jadi dalam bentuk biodiesel. Untuk pengepresan sendiri dilakukan mengeluarkan minyak-minyak dari biji tanaman kapuk. Selanjutnya adalah proses deguming. Pada proses ini terjadi pemisahan kotoran pada minyak antara getah, lendir yang terdiri dari fustasida. Selanjutnya adalah proses transesterifikasi. Pada proses ini menghasilkan metil ester atau asam lemak atau biodiesel dan juga gliserol sebagai produk samping. Ketika sudah melalui proses-proses tersebut, maka biodiesel sudah jadi dan siap untuk digunakan. Selanjutnya adalah bioetanol. Etanol atau lebih dikenal dengan nama alkohol, dibuat dari proses fermentasi yang membutuhkan faktor biologis untuk prosesnya. Tentunya alkohol sendiri sudah sering dikenal di masyarakat, misalnya untuk campuran parfum, campuran dalam minuman keras, atau sering digunakan dalam dunia medis yaitu sebagai antiseptik. Alkohol sendiri dapat dibuat dari fermentasi tanaman, misalnya adalah pohon bintaro. Namun di Indonesia sendiri pohon bintaro belum banyak diketahui orang-orang sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. Pohon bintaro lebih dikenal sebagai
tanaman peneduh atau penghijauan di kota-kota besar. Selain itu juga terdapat fungsi lain dari pohon bintaro itu sendiri, misalnya dari minyak. Minyak dari pohon bintaro sendiri dapat digunakan sebagai obat kudis dan juga dapat membunuh kutu-kutu di kepala. Kandungan biji dari pohon bintaro ini mengandung minyak yang cukup banyak, yaitu berkisar 54,33%. Hal ini berpotensi biji bintaro sendiri dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel setelah melalui proses hidrolisis, ekstraksi, dan destilasi. Selanjutnya adalah budidaya tanaman bintaro. Tanaman bintaro sendiri dapat diperbanyak melalui perbanyakan generatif maupun vegetatif. Untuk generatif sendiri dapat menggunakan biji, dapat diperoleh dari buah bintaro yang dikupas dan bijinya dikeluarkan sampai berwarna kecoklatan. Nah, biji kemudian dibersihkan, kemudian ditanam di lahan. Dengan garis bawah, biji hanya diletakkan di atas tanah, tidak dikubur di dalam tanah. Selanjutnya adalah ketika masa pembibitan disiram terus, dan ketika sudah tumbuh, kita lakukan penyiangan agar terhindar dari serangan hama maupun rumput-rumput liar. Nah, selanjutnya adalah proses panen dan juga pasca panen. Untuk panen sendiri, buah bintaro dapat dipanen ketika sudah tua, dan untuk pasca panen sebelum dijadikan bahan baku pembuatan bioetanol, biji bintaro harus dikeluarkan dari buahnya dengan cara dikupas kemudian dikeringkan. Selanjutnya adalah pembuatan bioetanol. Ternyata selain dapat digunakan bahan baku pembuatan biodiesel, yaitu sebagai pengganti solar maupun minyak tanah, ternyata pohon bintaro sendiri dapat digunakan untuk bahan baku pembuatan bioetanol, karena bintaro sendiri mengandung 36,945% selulosa. Ketika proses atau untuk pengolahan buah bintaro menjadi bioetanol dapat dilakukan melalui proses hidrolisis, yaitu dengan tujuan untuk memecah selulosa menjadi glukosa, yaitu sebagai bahan baku pembuatan dari bioetanol itu sendiri. Seperti halnya pada pembuatan tape ataupun yang lainnya, ternyata proses pembuatan bioetanol juga memerlukan proses fermentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mencampurkan vermipan atau ragi roti dan diaduk sebesar 150 rpm pada suhu 33 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, dari glukosa tersebut nantinya akan dialihkan menjadi sumber energi utama dari mikroorganisme fermentasi, sehingga nantinya akan diperoleh bioetanol dan siap untuk digunakan. Nah, topik selanjutnya adalah bagaimana cara atau untuk mewujudkan agar EBT dapat tercapai di tahun 2050. Nah, kalau menurut saya sendiri itu kan kurangnya wawasan dari baik masyarakat ataupun petani terhadap tanaman-tanaman yang ternyata dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol maupun biodiesel. Nah, dari saya sendiri itu lebih menekankan untuk memberi wawasan atau pengetahuan kepada masyarakat atau para petani bahwasanya misalnya tanaman jarak pagar, kapuk, maupun tanaman bintaro itu ternyata dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel ataupun bioetanol, dan ternyata ketika diolah itu menghasilkan nilai ekonomis yang lebih tinggi dan tidak kalah apabila dibandingkan dengan tanaman lain. Selain itu, cara yang selanjutnya adalah kita dapat turun langsung atau terjun ke lapangan. Kita membantu para petani, membantu para masyarakat untuk membudidayakan tanaman-tanaman tersebut yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel maupun bioetanol. Selain itu, kita juga dapat mendukung program-program pemerintah untuk mewujudkan EBT di masa mendatang, sehingga dengan cara-cara tersebut saya kira dapat mewujudkan EBT di tahun 2050, karena untuk bahan bakar fosil sendiri kan itu bahan bakar yang tidak dapat diperbarui, sehingga suatu saat akan habis. Nah, nantinya kita dapat menggunakan EBT ini atau tanaman-tanaman penghasil biodiesel dan bioetanol ini digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.